bertemu dalam IQ 200 politik. Sebagian besar penghasilan dalam video ini akan saya sumbangkan buat anak yatim piatu di kota Manado, Sulawesi Utara. Seberapa cerdas IQ Rocky Gerung? Oke, saya jawab. Kecerdasan Rocky Gerung di atas rata-rata. Bisa dikatakan ini pendapat pribadi saya. Anda boleh setuju ataupun tidak setuju. 100 manusia tercerdas di Indonesia, itulah julukan buat Rocky Gerung. Di tahun 2014 sampai 2024 kita dipimpin sama presiden yang bernama Insinyur Haji Joko Widodo, atau kita menyebutnya Bapak Jokowi. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat kecewa rakyat Indonesia. Akan tetapi, roda pemerintahan terus berjalan. Siapa yang menanggung rakyat kecil, pengangguran di mana-mana yang semakin merajalela, kriminal semakin banyak, apalagi judi, terutama judi slot, bahkan minimnya lapangan pekerjaan. Apakah Bapak Presiden waktu itu sampai sekarang mengetahuinya? Kita tanya staf presidenannya. Presiden pernah berbicara bahwa beliau tidak anti kritik. Beliau berbicara di televisi, bahkan di media-media seperti YouTube dan elektronik yang lainnya. Apakah hal itu bisa dipercaya? Apakah ucapan itu bisa dipercaya? Ya kembali lagi, apakah rakyat, masyarakat berani mengkritik, berani berbicara secara kritis? Jika Anda bertanya kepada saya, jawabannya sedikit yang berani melakukan kritik. Kenapa? Karena banyaknya pasal-pasal karet yang akan mengakibatkan mereka mungkin masuk ke jeruji besi. Hal itu yang membuat orang-orang pada takut untuk melakukan kritik secara kritis, apalagi terhadap pemerintah-pemerintah yang berseberangan secara kebijakan. Ada beberapa tokoh yang saya hormati yang melakukan kritik hanya seperti Bapak Rocky Gerung. Nah, Rocky Gerung adalah tokoh, ini pendapat pribadi saya. Anda boleh setuju ataupun tidak setuju. 100 manusia tercerdas saat ini di Indonesia. Beliau adalah Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung sampai sekarang masih bertahan dan belum dipenjara? Simple. Satu model untuk penggerak demokrasi. Nih, di Indonesia itu ada orang yang melakukan kritik, tapi gue nggak penjarain. Salah satunya Rocky Gerung. Beberapa tokoh seperti Ahmad Dhani, Bosman Mardigu, Repli Harun, seperti Bapak Amin Rais, Habib Rizik, Haji Roma Irama, ketika berbicara politik mereka satu arah. Akan tetapi yang tersisa hanya Bapak Rocky Gerung. Yang masih kita dengar masih Rocky Gerung. Kenapa? Karena beliau berbicara sesuai keilmuan beliau. Harus manusia ber-IQ di atas 150 yang berani, yang mengeluarkan kritik secara kritis. Karena banyak hal-hal secara terminologi bahasa yang harus dianalogikan. Harus banyak menguasai majas-majas biar tidak terkena delik. Bayangkan jika orang awam, jika rakyat awam mengkritik dengan semaunya, bret kena pasal karet. Bret kena pasal karet. Akan banyak ribuan, ratusan ribu orang terperangkap masuk penjara. Terus gimana Bang? Ya, untuk sementara ada dua pilihan. Anda belajar membaca. Anda belajar menulis. Anda belajar mendengar. Sekarang kita dengarkan dahulu kisi-kisi ketika orang melakukan kritik. Seperti apakah cara beliau mengkritik, arah pandangnya kemana, apa yang dikritik. Yang jelas, jangan menyerang individu. Yang Anda serang kebijakan. Anda mengkritik presiden, yang dikritik jabatan presidennya. Anda mengkritik Menteri Maritim, Kelautan, yang dikritik menteri kementeriannya, bukan individunya. Anda mengkritik ekonomi, yang Anda kritik jabatan menteri ekonominya atau pejabat-pejabat yang ada di menteri perekonomian secara profesional. Terus Bang,
Apa saja yang harus kita hafalkan, apa saja yang harus kita pelajari biar seperti Rocky Gerung. Wah, berat. Berat, sahabat. Pertama, Anda harus menguasai ilmu bahasa. Ya. Kedua, Anda harus menguasai ilmu filsafat. Apakah 1 tahun? Tidak bisa. 2 tahun? Belum tentu. 3 tahun? Belum tentu. 4 tahun? Belum. 5 tahun? Belum. Anda harus menguasai ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu politik. Bahkan ilmu majas, ilmu syair Anda harus kuasai. Baru Anda bisa berbicara seperti Rocky Gerung. Karena tidak ujug-ujug, ya, tidak spontanitas. Rocky Gerung itu mungkin sehari semalam memikirkan ini, cara mendebat ini, cara berbicara seperti ini, deliknya ini, penyampaiannya ini, akibatnya ini, jawabannya ini, dalilnya ini. Semua udah dipersiapkan sama Rocky Gerung. Bayangkan aja, seorang Ahmad Dhani yang saya kagumin, beliau masih kena delik berat, padahal ambigu. Yang diucapkan Ahmad Dhani itu sama dengan yang diucapkan Rocky Gerung, bersifat ambigu. Itu kepada barang siapa saja. Rocky Gerung berbicara, kitab suci adalah fiksi. Ya, kitab suci itu masih ambigu, masih multitafsir, kecuali Rocky Gerung berbicara kitab suci agama A, agama B, agama C, baru ada delik. Kecuali Rocky Gerung berbicara agama kitab suci Al-Quran. Berarti yang ditujukan kepada umat muslim. Kitab suci Alkitab atau kitab suci Weda, kitab suci Tripitaka, kitab suci yang lain-lainnya, atau simbol-simbol yang dianggap sakral di suatu agama. Begitu. Jadi, apa yang diucapkan Rocky Gerung masih ambigu atau multitafsir. Bayangkan, jika waktu itu Rocky Gerung kepleset aja dikit, kena delik, masuk penjara. Ribuan, ratusan yang melaporkannya pasti. Akan tetapi Rocky Gerung tidak mau menjawab. Sebenarnya jika harus dijawab, bilang aja kitab suci agama Yunani gitu yang tidak berlaku di Indonesia. Akan tetapi Rocky Gerung waktu itu tidak berbicara, tetapi dia diam karena dia tahu dia akan dijebak. Keren waktu itu. Akan tetapi banyak orang-orang yang gagal paham, yang salah paham. Rocky Gerung gitu berbicara sesuai data dan fakta. Beliau udah menyiapkan beberapa hari bahkan minggu, semua udah dipersiapkan dengan matang. Ketika ada yang kepleset, dia hindari. Ketika ada yang kepleset, dia dihindari. Nggak gampang seperti Rocky Gerung yang berbicara harus spontanitas, harus jelas, harus lugas. Bayangkan. Ada lagi Bang Repli Harun. Beliau masih jaga-jaga. Beliau masih mencari aman. Ada lagi Fahri Hamzah. Akan tetapi Fahri Hamzah bekerja waktu itu di DPR RI, beliau di badan legislatif. Ada lagi Bosman Mardigu berbicara lebih ke internasional. Sebenarnya banyak, akan tetapi model, icon yang seperti Rocky Gerung itu jarang, bahkan langka. Meskipun secara iman saya berbeda dengan Rocky Gerung, akan tetapi secara politik satu. Saya menghormati orang yang berprestasi. Saya menghormati orang yang benar. Saya menghormati orang yang mau bekerja keras. Bayangkan, selain Rocky Gerung siapa lagi? Makanya beliau disengaja dijadikan ikon. Nih, ada tokoh yang tidak masuk penjara. Nih, ada tokoh yang mengkritik secara kritis, bahkan secara habis-habisan, tidak gue laporin, tidak gue masukin ke penjara. Kalau bahasa kasarnya begitu. Siapa namanya? Rocky Gerung. Mudah-mudahan Rocky Gerung lurus, tidak belok arah, tidak mau teriming-iming sama kontrak politik atau masuk politik baik sayap kanan ataupun sayap kiri. Mudah-mudahan lurus terus membela rakyat Indonesia. Karena semakin sini semakin banyak pengangguran. Buktinya apa? Seperti banyaknya kriminal, judi slot di mana-mana, judi online di mana-mana, pencopetan, begal,
pencuri, dan penipuan 378, penggelapan 372 di mana-mana. Bayangkan. Mudah-mudahan ke depannya lagi Presiden terpilih Bapak Prabowo bisa menjadikan Indonesia lebih maju, lebih baik, dan lebih adem. Dan bisa merangkul semua tokoh agama, tokoh politik, musisi, budayawan, semua dirangkul atas nama persatuan dan kesatuan. Jika ada kesalahan dalam ucapan, dalam kalimat, saya minta dimaafkan lahir dan batin. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.